Bang semua. Masya Allah. Bang, ini suara saya kedengaran atau kecil bang? Menurut Bang Zuma? Suaranya bagus. Aman ya? Bagus, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ini makin kreatif aja nih admin sahabat Bang Suma ini. Yuk, jadi perlu naik gaji nih bang. Cuman ketinggian ininya. Apanya bang? Ketinggian Bang Sumanya kayak naik di atas mimbar gitu. Ayo memang kan. Turun sedikit satu apa itu namanya? Turun aja beberapa mili aja bagus. Satu tangga. Oke, nanti aku edit lagi bang. Iya. Jadi aku bisa naik gaji nih bang. Iya, gajinya tadinya sebulan kan tadinya 28 hari. Nah, nanti gajinya aku cukupkan sebulan 30 hari Lah. gitu. Kok kayak gitu bang? Ya iya. Udah bagus itu. Ya, mau nggak mau ya harus disyukuri lah. Oke teman-teman, silakan Oten yang mau naik. Mumpung Bang Zuma lagi sendiri. Biasa kan ada yang Oten maunya Bang Zuma sendiri nih. Nah ini Bang Zuma lagi ada sendiri nih. Silakan yang mau naik langsung request. Ada yang bilang keroyokan. Nah ini Bang Zuma sendiri nih, mana Otennya? Ya, tema kita hari ini apa? Apakah bagus, teman-teman sudah bosan dengan tema Yudas? Atau masih ingin tema itu pendalaman materi? Nah, materi tentang penyaliban Yudas atau gimana nih teman-teman? Yoyakim. Kalau Yoyakim itu Yeremia 36 berarti ya. 36 nomor 30. Kita sapa dulu apakah ini Oten? Halo, selamat malam Wong Sulawesi. Selamat malam, shalom alaikum. Iya bang. Berarti abang orang Sulawesi ya bang? Iya bang, itu guru kita itu Bang Juma itu. Iya, sholat tak diumai. Oh, orang Toraja. Iya, Tapi masih di Toraja bang? Masih lah. Oh, keren Toraja ya. Saya masih kangen ke sana. Iya, makanya Masya saya Allah. juga face-nya Bang Juma. Tapi pas dia di Sengala, aku di Makaran Tipo, jadi tidak sempat ketemu. Aduh. Oh, tapi abang Kristen kan ya? Iya. Iya dong, Kristen sejati lah. Oh, gitu. Walaupun Kristen tetap ngefans sama Bang Zuma. Masya Allah, berikan tepuk tangan. Ini kalau ada modal, saya memodali dia jadi peternak babi nanti. Iya, kan tadi tapi sampai sekarang nggak ada juga. Itu mi juga. Aduh, matumba mi ke Susito. Atau saya pelihara babi di tongkonan sana. Kalau pelihara Di situ babi Bang itu, Juma bisa kalau bisa pelihara babi nikmati di kalau Bang situ, Juma datang di situ. kalau di situ pelihara babi, nanti yang Muslim tidak datang lagi. Sementara, dia kasih jauh-jauh lah, kan di belakang tongkonan kan. oh betul. Jadi yang mau wisata lihat babi bisa ke situ, lihat babi. Ya betul. Kurus semangat ambek. Oke bang, Bang Wong Solo. Gimana kabarnya hari malam ini? Apakah sudah ada pertanyaan? Puji Tuhan sehat abangku. Oke, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bang Zuma bang? Bang Juma, begini, oh iya sebenarnya banyak, cuma kalau saya sudah bertanya, Aku boleh nanya dikit nggak? Itu arti puji Tuhan, Tuhannya dipuji-puji gitu bang? iya Tuhan itu dipuji-puji Oke, baiklah. atau dimuliakan. Oke, silakan bang pertanyaannya bang. Bang Juma ya, apa Iya. yang mau kutanyakan sama Bang Juma ini? Tapi katanya banyak. Sudah
Sebenarnya tidak ada dasarnya yang saya mau tanya sama Bang Juma ini. Tanya aja sembarang. Mau tanya Bible kah? Mau tanya apakah? Oke. Tanya Kalau Al-Quran begitu kah? satu kamu aja. Oh, satu lagi deh, aku kata aja. bertanya deh. Puji Tuhan sama yang selebgram itu berteman nggak? Oh enggak ya. Oke lah, lanjut Bang. Iya. Gimana pertanyaannya? Apa yang Juma ya? Apa ya? Oh ini ada mungkin Bang Juma mungkin bisa menjelaskan ini tentang kata bersaksi. Oh, Kalau pengertian kita tentang kata bersaksi kan artinya Iya, menyaksikan atau mengalami secara langsung baru kita Iya. bersaksi. Nah, baik. kalau saya dengar-dengar setiap hari bahkan mungkin berapa kali sehari itu selalu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Loh, kalian kan tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat langsung, kok bisa mengatakan bersaksi itu? Bagaimana itu Bang Juma? Iya, iya. Baik, baik. Itu namanya saksi dusta kalau bersaksi, karena tidak menyaksikan tapi dia mengatakan bersaksi. Baik. Begitu Bang. Iya. Jadi di dalam saya ulang dulu ya. Kita ulang dulu ya. Supaya masuk di dalam apa? Di dalam otak akal kita dan bisa berbekas gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kesaksian, berarti kita meyakini apa yang kita ucapkan itu benar. Kan gitu ya. Apabila kita kemudian menyatakan sesuatu yang kita ragu terhadap apa yang kita nyatakan itu, maka jangan pernah bersaksi meskipun melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita ragu tentang apa yang kita persaksikan, jangan pernah mengucapkan kesaksian itu. Nah, sekarang kalimat syahadatain itu memiliki arti aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita melihat kata syahadat atau kalimat syahadat, memang terkadang orang menyalahartikan. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa kandungan syahadatain ini itu memiliki makna disetarakan dengan apa yang dinilai oleh panca indera berupa mata. Nah, ada anggapan bahwa seperti yang saudara sampaikan tadi, bagaimana bisa bersaksi sementara mata manusia tidak pernah melihat Allah? Bagaimana mungkin kita mengatakan bersaksi padahal kita tidak melihat? Pertanyaan ini itu wajar keluar dari lisan orang-orang yang senantiasa melihat sesuatu barulah dipercaya bahwa itu ada. Jadi kami umat Islam, kita umat Islam mempercayai sesuatu tidak harus dengan melihat. Dengan mendengar juga orang bisa bersaksi tentang sesuatu itu. Mendengarkan sesuatu itu bisa kemudian bersaksi, karena selamanya bersaksi itu kan selalu mata. Tapi pendengaran itu juga bisa menjadi alat deteksi satu kebenaran keadaan. Contoh nih, tak kasih misalnya ada misal gini ya, ada kemudian 3 guru yang Anda kenal baik dan jujur dalam tutur katanya. Suatu hari saudara datang kemudian ke sekolah membicarakan beberapa hal yang mungkin ada sangkut pautnya dengan pelajaran. Kemudian 3 guru ini mengeluarkan kemudian sebotol air putih yang kemudian untuk Anda dijamu sebagai tamu, karena Anda mungkin dalam perjalanan yang sangat jauh sehingga Anda haus.
Lalu sang guru kemudian memerintahkan kepada saudara untuk membuang botol tersebut atau air tersebut, sambil dia berkata kepada saudara, tolong air keras ini dibuang dan jangan diminum, sebab kalau diminum orang tersebut akan hancur tenggorokannya dan ususnya dan langsung mati. Nah, kemudian Anda mendengarkan omongan guru ini, langsung mempercayai, kemudian langsung Anda buang. Atau kemungkinan Anda akan berkata, tidak guru, saya tidak percaya dengan omongan Anda, karena aku belum melihat langsung buktinya. Dan kebetulan saya haus, bolehkah saya minum air ini saja? Coba Anda pikirkan, kalau Anda kemudian berakal, pasti Anda paham. Jika Anda membuangnya, berarti Anda berakal sehat. Tapi kemudian kalau Anda meminumnya, berarti ada yang tidak beres dengan Anda. Ini dulu. Nah, apa yang terjadi? Anda nggak percaya, Anda minum. Hanya karena mata Anda belum melihat bukti ada orang terkapar mati setelah meminum air keras tersebut. Maka semua orang akan berkata, Anda ini sakit, Anda ini ada penyakit terhadap kepala Anda. Ini contoh. Ini contoh. Anda mengatakan, saya tidak akan percaya sebelum saya melihat ada orang yang hangus tenggorokannya. Akhirnya Anda minum. Padahal sudah dikatakan, itu adalah air raksa, itu ada air keras. Inilah bukti bahwa segala sesuatu tidak mesti dibuktikan dengan mata untuk mengekspos sesuatu yang benar. Itu bukti. Itu bukti. Nah, kemudian kenapa umat Islam itu bersaksi demikian adanya? Karena sedemikian yakinnya umat Islam itu, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Kemana anaknya Pak Bom Bom tadi? Host. Iya, sorry. Adikmu tadi mana? Oh ini. Apakah ini dia? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku wabarakatuh. dibilang adiknya sembarangan. Maaf bercanda main-main. Allah. Mana tadi? Wah, baru saja ku live kan, hilang dia. Aduh. Ya udah dimatikan lagi live-nya. Gak usah, biarin Oh, aja. nggak usah. Oh, biarin aja. Kecewa nanti penonton. Ya maaf ya, yang di YouTube baru live orangnya hilang. Nah, ini sudah datang lagi kok. Wakilnya udah datang. Lanjut. Lamu. Iya. Ada Kak Elia, halo Kak Elia, kelas berminat. Heran saya dengan Bapak Ustadz tiap malam aja pengen ribut. Entah apa yang pengen kalian ributkan sama agama Kristen ini. Imanmu ku imanku Pak Ustadz. Kok ribut terus? Yang ribut ya siapa, Bang? Ya, itu captionnya aja udah pendeta atau orang Kristen silahkan naik. Berarti kan mau ngajak ini. Emang kalau kepercayaan kita gitu kenapa, Pak? Silahkan naik untuk bertanya, Silakan Saya naik juga. untuk diskusi. Jadi gini, Kalau untuk ini berdiskusi. kok framing. Biar saya jawab. Ya, Jadi kalau misalnya dalam satu lingkungan itu ada pengedar narkoba, apa yang Anda lakukan? Oh. Lihat Pak Ustadz. Kalau pertanyaan Bapak Ustadz begitu, apabila dalam satu lingkungan ada pengedar narkoba, Iya. itu kan kita harus ibaratnya Hmm. meratakan, menghilangkan pengedar narkoba tersebut. Begitu ya Pak Ustadz. Dengan cara?
Dengan cara apa? Ya terserah dengan caranya gimana, terserah gimana caranya. Yang penting jangan ada pengedar narkoba. Biar Itu pintar. nah, ya tadi kan Ustaz, Bagi kami, jika Bapak Ustaz sama bagi kami, oke, dengarkan. Bagi kami, seseorang yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia itu jauh lebih bahaya daripada sekedar pengedar narkoba. Betul. Paham? Oke. Dengar Bapak Ustaz, dengar. Oke, udah paham kan? Masya Allah. dengar Alhamdulillah. Pak Syukran. Ustaz. Dengar Pak Ustaz. Apabila dalam suatu lingkungan ada pengedar narkoba, kita harus meratakan, kita harus menghapus pengedar narkoba tersebut agar tidak merugikan masyarakat, agar masyarakat Betul tidak sekali. begitu Pak Ustaz. Ya. Tapi kalau dalam agama kita, emang perasaan Bapak Ustaz sama Muslim yang lain emang merugikan ya kalau kita Wah, lebih berbahaya. Kan sudah aku bilang tadi, lebih berbahaya daripada sekedar pengedar narkoba. yang dirugikan. Bapak Ustaz dirugikan dalam hal ini ada tidak? Ya, Bapak Ustaz dirugikan dari seorang pengedar narkoba akan selalu keliling supaya barang dagangannya itu laku. Dari anak-anak jadi sasaran, orang remaja jadi sasaran, orang tua jadi sasaran. Maka kita harus memanggil pengedar narkobanya, kita ajak duduk bersama, cerita baik-baik, nasihatin baik-baik, supaya kemudian dia jangan mencelakai dirinya dan jangan mencelakai orang lain. Jangan dibiarkan gitu. Tapi jangan dilenyapkan dengan cara yang tidak baik. Kita ajak dia bicara baik-baik, diskusi baik-baik. Begitu maksudnya. Oh, bagus Pak Ustaz. Tapi kan itu dalam rangka itu merugikan banyak orang, merugikan suatu tidak lingkungan. tidak Jadi ada yang dalam- dirugikan. Jadi dalam kepercayaan kami, apakah kami merugikan atau menggoyangkan iman suatu agama dalam agama Muslim? Apakah kami kehadiran Kristen di Indonesia mengganggu kepercayaan Bapak Ustaz? Coba jawab. Bisa nggak? Sama sekali tidak akan merugikan. Tetapi Justru itu Bapak Ustaz sudah masuk selama Gantian bang, biar dijawab bang. Gantian bang. selama pengedar narkobanya itu tidak mengedarkan kepada orang lain. Tapi faktanya sekarang, Bung, narkoba yang mereka buang, yang mereka jajakan itu, yang mereka promosikan kemana-mana, labelnya dihilangkan, habis itu ditempel nama permen. Permen karet. Permen karet. Begitu dibuka halaman pertama, Heran pula aku. yang muncul di situ Heran pula aku nengok tulisan Indomie. Lah, itu fakta loh. Heran pula aku nengok kau Ustaz, kau seorang Ustaz. Gimana Dalam ini? Halnya dalam Itu halnya dalam fakta loh. kepercayaan kalian Sekarang lebih begini. tinggi daripada umat-umat. Sekarang begini, di kitab saudara asalnya di sana itu sampulnya namanya apa? Alkitab. Inilah yang ku bilang. Pengedar narkoba menghilangkan narkobanya yang tadinya ekstasi, dilepas merek itu, lalu ditempel di situ permen nano-nano. Nah, itu kan Anda sendiri kena tipu. Berarti selama ini Anda telan pil pahit narkoba, Anda nggak sadar. Mulai dari semalam saya pikir sampai ini orang yang bijak, orang yang cerdas. Loh. Ternyata begini pemikirannya ya. Ini coba lihat, Anda saja yang mau memperbaiki tapi merusak. Saya ulang pertanyaannya. Kitab saudara itu tadinya di sana namanya apa? Sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Udahlah. Bingung kan? Bingung. Itu makanya. Ya, ibaratnya kan gini. Gimana? Ibaratnya kan gini yang saya bilang tadi. Emang kehadiran Kristen di Indonesia merugikan kepercayaan kamu ya? Sama Emang sekali kehadiran Kristen tidak. Merugikan kalau zaman penjajahan, jelas merugikan. Mereka menjajah, jangan dibilang pada saat mereka menjajah merugikan kali, Bung.
Jutaan orang menjadi janda, jutaan orang menjadi yatim piatu karena mereka. Nah, sekarang gimana? Sama sekali tidak merugikan iman sampean, sama Loh. sekali tidak menggoyang iman sampean. Jadi kenapa Siap. sampean selalu Kalau masalah iman orang waras tak mungkin nyembah manusia. Kalau masalah iman nih. Begitu juga orang yang memahami tentang narkoba nggak mungkin mau kemudian mencicipi narkoba. Tapi kalau di permennya narkobanya dibungkus dengan permen, yang penting kalian percaya Apa, Tuhan itu, kalian percaya Yesus itu ada unsur ya ceritanya. silakan aja, itu tak ada paksaan. Silakan, la ikraha fiddin. Silakan bertuhan dengan Tuhan yang Anda mau, silakan. Silakan dengan Tuhan Anda, silakan. Silakan dengan agama saudara, silakan. Tetapi bungkuslah agama Anda dengan bungkus agama sendiri. Jangan bungkus agama Anda dengan agama Islam. Jangan bungkus agama Anda dengan agama Islam. Itu sama halnya. Agama kalian sama agama Islam gimana? Saya tanya, kitab saudara itu aslinya sampulnya namanya apa? Buat apa sampai nanya begitu? Yah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menurut saudara, seorang hansip yang menggunakan seragam polisi kemana-mana itu benar atau salah? Ya kan saya Saya tanya dulu. Yang punya kita. Saya tanya dulu. Tenangkan diri Anda, santai, rileks. Seorang hansip yang bukan polisi menggunakan seragam polisi kemana-mana, menurut saudara itu benar atau salah? Jawab. Boleh tolong saya jawab? Benar atau salah? Oh, salah. Salah. Alhamdulillah, sedikit Anda sudah mulai masuk ke dalam kebenaran. Nah, inilah yang terjadi. Kebenaran yang dimaksudnya ya. Saya ulang lagi. Seorang satpam menggunakan seragam polisi, apakah itu benar atau salah? Anda mengatakan salah. Nah, Salah. kalau kitab saudara menggunakan sampul Alkitab, benar atau salah? Benar. Ya benar. Nah, inilah yang saya katakan, kalian itu adalah korban, dan kami tidak mau generasi Islam kemudian menjadi korban seperti Anda. Paham? Alkitab itu bahasa Arab. Arti daripada Alkitab itu adalah satu kitab atau sebuah kitab. Sedangkan kitab saudara bukan satu kitab. Di situ banyak kitab, puluhan kitab yang dikliping menjadi satu. Harusnya kalau mau diarabkan kutubun. Keluar. Artinya kumpulan buku-buku atau kumpulan surat-surat. Nah, artinya kalau merujuk kepada kata Alkitab, itu merujuk kepada kitabnya umat Islam. Karena hanya Al-Quran yang dinamai Alkitab. Wis. Enak juga agama bapak ya. Mau login dong Pak. Gimana maksudnya? Mau login sama agama bapak, boleh nggak? Oh, jangan. Islam hanya menerima orang-orang yang lembut hatinya dan yang menggunakan akal sehatnya. Itu Islam. Kalau Nanti kalau Anda masuk Islam, hati Anda keras, nanti kayak Saifuddin, kayak MAC. Kalau tidak kemudian lembut hati Anda, masuk Islam susah. tapi katanya Gimana? agama sampean agama yang paling benar, agama yang paling suci. Saya mau dong jadi orang benar Pak Ustaz. Dari sini aja sudah membenarkan kemudian apa yang Anda lakukan terhadap kaidah agama saudara. Dari sampul buku-buku yang dihasilkan dari barat itu aja, Al-Quran sudah menegurnya. Bukti bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Yang penting saya bilang sama Pak Ustaz, kalian percaya Yesus itu, kalian percaya Tuhan. Gara-gara Silakan, kami tahu, itu adalah hak. kami tahu Dan cara- kami tahu saya Tuhannya. ini Daripada kalau Pak Ustaz orang yang akan daripada pertama Ustaz. kali
dengar dulu, daripada agamanya Pak Ustadz hanya agama yang terbentuk dari berita para nabi-nabi yang Bapak Ustadz percaya. Bayangkan jika seseorang mengatakan di sana ada apa, di sana ada apa, kita harus menyembahnya. Makanya percaya nggak? Semudah itu bisa percaya nggak? Tapi agama kita lebih logika, lebih masuk akal, yang sudah terjadi betul-betul nyata. Tapi agama sampean cuma diberitakan oleh para nabi-nabi doang. Dari mana jalannya Anda percaya? Dari mana jalannya Anda mengatakan kalau agama Anda yang paling benar, sedangkan Anda saja tidak mengenal Tuhannya sendiri? Oke, baik. Islam dibawa oleh satu oknum bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab, dipercayai oleh orang sesamanya sejazirah Arab, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat menjadi Islam syahadatain. Sejazirah Arab bersyahadat oleh beliau. Alhamdulillah. Kristen, syarat menjadi Kristen. Gara-gara ajaran orang. Syarat menjadi Kristen. Syarat menjadi Kristen dibaptis, yang membawa dan yang akan diajarkan kemudian oleh saudara Kristen tentang Yesus. Sayangnya Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Tak ada manusia dikristenkan oleh Yesus. Tak ada satu manusia pun yang dibaptis oleh Yesus. Sejazirah Arab diislamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadatain bergemuruh ke seluruh penjuru bumi. Anda mengatakan, bagaimana bisa percaya? Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa percaya tentang agama Kristen sementara Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen? Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengenal gereja. Yesus tidak pernah mengenal Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, dan semua penulis-penulis kitab saudara. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut ajarannya dengan sebutan Kristen. Bagaimana Anda bisa percaya tentang agama saudara yang datangnya dari barat? Yesus datangnya di Timur Tengah. Kristen datangnya dari barat, Romawi, Vatikan. Bagaimana Anda bisa percaya? Islam datang di Nusantara diajarkan oleh orang Arab. Islam datang di Arab. Yesus datangnya di Yerusalem. Yang membawa Kristen di Nusantara orang barat. Kenapa bukan orang Yahudi yang datang mengajarkan Kristen di Nusantara? Kenapa? Kenapa? Karena Kristen bukan ajaran Yesus, Kristen bukan ajaran Bani Israel. Ayo, tanya saya pertanyaan yang lebih berat lagi supaya Anda bisa sehat. Silakan. Selamat malam Bang Juma. Bang Nandar, Bang Nandar dengan Bang Juma, boleh nanya nggak? Ini dari mana? Islam. Malam, saya duluan Pak ya. Saya duluan. Saya naik duluan tadi Pak. Oke. Perkenalkan saya mau nama bertanya kepada Bang supaya Zuma, saya tahu Ya, kalian imannya. nama saya sudah ada di situ Pak. Nama saya sudah ada di itu profil Iya, itu, Pak. keyakinan saudara maksud saya. Saya Kristen Protestan Pak. Pengikut Kristus Baik, yang sejati Pak. Berarti Kristen Protestan itu adalah agama yang memprotes agama Kristen yang lebih tua. Oke. Bagus. Silakan. Kristen pertama Katolik itu Oke, salah Pak. sehingga muncul Kristen baru Protestan. Oke. Apa yang Anda ingin tanyakan? Silakan. Bukan salah, bukan apa ya Pak, reformasi Pak. Jadi Kalau saya kalau ke tidak pertanyaan salah dulu, Pak, enggak kalau tidak salah tidak ada direformasi, enggak ada diulang Ada diperbarui. penyimpangan Bang Zuma. Ya, jadi penyimpangan. pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan Anda tunggu. Ada penyimpangan Kristen pertama kali lalu diprotes sehingga muncul agama baru Protestan. Oke, silakan. Apa pertanyaan Ya, saudara? terserah Bang Zuma lah. Ya, jadi begini itu Bang fakta. Zuma. Jadi Itu begini fakta. Bang Zuma. Iya.
Saya menonton debat Anda dengan Pendeta Esra Soru beberapa waktu lalu. Yes. Iya. Kalau nggak salah Bang Zuma itu membuat persamaan antara Musa dan Nabi yang dijanjikan. Nah, jikalau Bang Zuma itu merujuk kepada Nabi Muhammad, bisakah Bang Zuma membuktikan bahwa Nabi Muhammad membuat mujizat? Karena waktu itu Bang Zuma belum sempat ini ya. Ya, jadi silakan Bang Zuma. Iya. Mujizat yang dibuat Nabi Muhammad, karena Musa juga membuat mujizat kan? Nanti Oke, silakan. Aki, tanya dulu mujizat itu apa dulu, biar paham dia. Iya. Ya, silakan dikan mujizat menurut ajaran Islam seperti apa? Silakan. Oke, baik. Jadi ketika berbicara mengenai mujizat, mujizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Itu yang disebut mukjizat. Artinya setiap nabi itu memiliki kemudian mukjizat keluar biasaan yang kemudian terjadi pada dirinya untuk mematikan keadaan yang ada pada zamannya. Seperti misalnya pada Nabi Musa, tukang sihir dirontokkan kemudian sihir mereka dengan tongkat menjadi ular. Firaun yang merasa dirinya Tuhan dirontokkan ketuhanannya dengan ditenggelamkan di tengah laut, dengan Tuhan memberi mujizat kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian memperlihatkan laut bisa terbelah. Itu mujizat. Kemudian pada zaman Nabi Isa alaihissalam, pada zaman itu orang-orang sudah mampu memperlihatkan bagaimana pengobatan modern. Tapi kemudian Nabi Isa jauh lebih hebat daripada itu, mampu membangkitkan orang yang sudah menjadi mayat. Itu yang dimaksud dengan mukjizat. Lalu kemudian pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab jahiliyah itu hebat dalam hal syair, hebat dalam menyusun kata-kata, hebat di dalam bernarasi. Lalu kemudian Allah membantah narasi sehebat apapun yang mereka punya dengan Allah memberikan kalimat-kalimat berupa kalimatullah, yaitu ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sehingga Allah menantang mereka sampai hari ini disuruh manusia seluruhnya untuk berkumpul mengalahkan kemudian Al-Quranul Karim. Tak ada satupun di atas muka bumi ini mampu membuat semisal Al-Quran. Allah kemudian menurunkan tantangannya. Kalau kalian tidak mampu satu kitab 10 surah, tak mampu 10 surah 3 surah aja, tak mampu 3 surah 1 surah aja. Sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, Al-Quran tidak pernah kemudian ada yang bisa menandingi. Itu mujizat. Itu mujizat. Coba Anda lihat seorang profesor, ketika mereka menemukan hasil riset, ada buku yang mereka buat, ada kitab yang mereka buat, tunggu sampai 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan baru seminggu itu sudah ada yang merevisi, sudah ada yang kemudian membuat yang lebih baru, sudah ada kemudian yang membuat atau menciptakan atau melahirkan karya-karya baru. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada alat USG, tidak ada alat canggih, tidak ada HP, tidak ada listrik, mampu mengurai semua keilmuan yang baru ditemukan di abad ke-20, di mana semua serba digital, digunakan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi beliau di zaman 1400 tahun silam, masa jahiliyah, masa kegelapan, beliau sudah menerangkan melalui Al-Quranul Karim. Itu mukjizat. Contoh, tak kasih Iya. satu 30 detik, 30 detik, Bung. Ya, Di jadi dalam kalau Bang Zuma mendefinisikan mujizat yang nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa terus sampai di Nabi Muhammad, kok berbeda ya? Karena kalau itu yang dipakai standar Bang Zuma, saya mau bilang Kristen itu di dunia lebih banyak daripada Islam. Kristen juga punya kitab. Nah, kalau mau diadu, ya justru pengikut Kristen lebih banyak, Pak. Oke, baik.
Baik. Kan Pak bilang Saya tandingan. Ya, kita tanding lah. Kita pengikut agama mana yang terbesar? Oke, Ya baik. Kristen lah Pak. Enggak, itu mustahil. Itu mustahil. Kristen itu Kristen gimana Pak? Kristen itu kalau Anda lihat Anda dengan Katolik aja bukan satu akidah. Sedikit lagi, apa mukjizatnya banyak pengikut ya? Apakah itu merupakan keajaiban? Apaan nih? Nggak nyambung. Justru itu Nyambungnya di Ustaz mana? Sugi, justru saya bilang nah berarti Ustaz Sugi sedang menyerang Bang Zuma. Yang apa disampaikan Bang Zuma kalau mujizat itu hanya sebatas menulis kitab, wah nggak nyambung. Waduh. 100 Bang Ustaz Sugi, 100 buat Ustaz. Yang diterangkan Bang Zuma adalah kehebatan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu yang diterangkan Bang Zuma, itulah bukti mukjizat. Nah, setiap nabi mukjizatnya berbeda-beda, sudah diterangkan Bang Zuma. Nabi Musa mukjizatnya seperti sihir karena yang dihadapi tukang sihir. Nabi Isa mukjizatnya itu penyembuhan karena masa itu banyak orang mempelajari tentang penyakit-penyakit penyembuhan. Nabi Muhammad ini eranya berbeda, di mana orang-orang Quraisy itu ahli membuat syair. Maka Nabi Muhammad tampil mengalahkan syair-syair mereka, dan sampai sekarang belum ada satupun yang mampu membuat kitab yang semacam Al-Quran. Begitu loh. Lanjut lagi Juma. Iya. Jadi contoh ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian meninggalkan Jazirah Arab. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian di benua lain. Tapi kemudian dia menyampaikan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiyah. Beliau mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi tidak bertiang. Jadi Allah menciptakan langit tidak bertiang sebagaimana yang kamu lihat. Jadi Rasulullah memperlihatkan kepada orang Arab, tengoklah langit tidak bertiang, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin kemudian beliau katakan itu sementara dia belum ke Eropa. Mana tahu di sana ada tiang langit. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab terdahulu Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah sekarang di zaman sekarang nih 1400 tahun silam orang sudah bisa naik pesawat. Orang bisa naik pesawat sampai 20 jam ke atas. Pernah nggak ada yang pernah melihat tiang langit? Ini mujizat yang tidak bisa Anda bantah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha." Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kitab terdahulu dengan gagahnya mengatakan tiang-tiang langit Amod samayim bergoyang-goyang katanya, Rut menari-nari dia. Tiang langitnya itu menari-nari, menggelegar, atau kemudian dikatakan terguncang-guncang dalam bahasa kita. Mana tiang langit itu? Ayo kita adu. Mana tiang langitnya? Ketika Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, ditinggikan begitu kokoh tanpa tiang. Tapi kitab terdahulu mengatakan langit ada tiangnya dan bergoyang-goyang. Mana sekarang buktikan? Pakai akal. Pakai akal. Yang mana yang firman Tuhan, yang mana yang firman hantu? Ayo. Ini mujizat yang tidak bisa Anda bantah. Izin Bang Hos sama Bang Juma, saya mau nanya simpel aja kok. Anda Islam Kristen Bang? Iya maaf, saya Kristen. Iya, silakan. Mau nanya simpel aja, buat sama Bang Nandar. Ini kan banyak sudah sejarah-sejarah, kisah-kisah yang sudah dibaca Bang Juma dengan Bang Nandar. Banyak sosok tokoh selain Nabi Muhammad, siapa yang dikagumi Masya Allah. Bang Nandar Akhina. dan Bang Juma? Itu aja. Gimana Bang? Selain Nabi Muhammad, tokoh Iya. apa yang
sosok tokoh siapa yang kepengen Abang Juma ikutkan? Apa ciplak? Bingung. Kagumin. Tanya nggak tahu pula ya. Tokoh siapa yang Bang Suma kagumi selain Nabi Muhammad itu? Ya. Semua nabi. Kalau ya para nabi, termasuk Ya. Nabi Isa alaihissalam. Itu Selain itu yang saya- kira-kira yang zaman modern ada nggak kira-kira Bang? Jangan di Kalau- era-era Kalau yang saya kagumi sekarang ini apa ya? Saya. Kagumi ya. Iya. Saya. Sakisugi yang saya kagumi. ada nggak kira-kira Bang? Hanya itu aja, nanya itu aja. Lebihnya saya mau turun. Jangan ada jawabnya begitu lah. 25 nabi kami imani loh. Terangnya banyak. Enggak, yang modern Bang Adi. Yang dia minta yang modern ya saya. Wah, artinya kan kita kan udah tahu Isa seperti apa. Kalau saya Bapak saya. Itu sebagai Yesus Kristus. Nah, selain yang dua ini, Oh, kira-kira selain itu siapa? Kalau yang saya kagumi betul ayah saya Bang. Iya, Masya Allah saya. Mantap. Saya nggak- Berarti itu jawaban. Bang Nandar ada bisa jawab belum Bang Nandar? Sama Bapak saya. Apa nanya apa Bang? Oke. Makasih lah. Minta apa pertanyaanmu ini Bang? Simpel, tapi itu banyak arti. Iya Bapak saya. Iya, bagus. Pasti Bapak saya banyak. Kasih pemahaman ke saya tentang hidup. Boleh nggak ngagumin bom? Pada dasarnya semua agama itu akan merasa baik, benar. Kalau nih aku Saya nggak mau memperdebatkan masalah agama apa segala klasik. Masing-masing aja kita mencari Tuhan kita di mana. Katanya semua agama benar. Jawab dulu banyak Pak itu. Kasih Tidak semua, pengertian. tidak semua agama Semua akan benar. mengklaim agamanya masing-masing baik, benar. Apa yang diyakinin baik dan benar. Dan Tuhan itu memang satu. Semua agama meyakini Tuhan itu tetap satu. Ilahi. Bagaimana Anda bisa mengatakan semua agama benar sementara Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, Bang? Masya Allah. Ini Kita kan bukan, makanya saya bilang tadi, saya bukan mengklaim. Semua bahkan meyakinin agamanya semua benar. Sebenarnya kita harus kembali kepada asal agama kita. Agama kita ini yang ngajarin siapa gitu loh, Bang. Kayak misalnya agama Kristen menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyanyi di gereja. Itu yang ngajarin siapa? Tidak bisa kita mengatakan itu benar kalau kita tidak tahu siapa yang ngajarin. Kayak Islam puasa, Islam sholat, berinfak, bersedekah, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang disebut Sang Khalik. Yang ngajarin siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Benarkah dia mengajarkan itu? Benar. Apakah ida pembenarannya? Maka ditariklah ilmu sanadnya. Apakah orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian percaya dengan apa yang kita percaya hari ini? Buktinya sampai hari ini orang Arab percaya dengan apa yang kami percaya sebagai Islam. Kristen katanya Yesus yang ngajarin. Yesus suara di Vatikan Roma. Kristennya kemana rimbahnya? Sementara Yesus di Yerusalem. Kenapa bukan Yesus yang menjadi patron? Bukankah Yesus itu jalan kebenaran dan hidup? Tapi kenapa nggak nyambung ke Yesus? Yesus nyembah kepada Elohim, Kristen menyembah kepada anak Maria. Yesus ibadah hari Sabtu, Kristen nyembah hari Minggu. Yesus kitabnya Torah, Zabur, Kristen perjanjian baru, surah-surah Paulus. Nggak ada nyambung-nyambungnya, Bang. Kenapa nggak? Kenapa? Bang Joma, Silakan. sejarah yang sudah diteliti para peneliti tidak akan bisa mengubah orang-orang yang akan datang, termasuk kita ini. Anak cucu kita pun tidak akan bisa mengubah sejarah itu. Sejarah yang mana yang saudara saya maksud? Termasuk ajaran yang sudah dipedomani oleh Islam, baik di dalam Al-Quran, Kristen seperti itu juga di dalam Alkitab, tidak akan bisa mengubah lagi itu. Ya, tidak akan bisa mengubah bahwa Islam itu keluar dari lisan Rasulullah. Islam itu keluar dari kitab yang dibawa oleh Rasulullah dan tidak akan merubah sejarah bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Itu sejarah.
Itu sejarah. Sejarahnya Saya ada gimana? sedikit adab. Saya nggak akan bisa intervensi agama Bang Juma. Hanya saya meyakinin agama saya. Kita akan jadi ada gap di antara kita. Ya memang kayak begitu Bang. Tuhan menciptakan kita itu berbeda. Sehingga pembeda ini dititipkan yang disebut insting, akal, kalbu kepada kita. Kenapa kemudian Adam alaihissalam diistimewakan dari makhluk-makhluk yang lain? Adam cuma dikasih, nah aku berikan ini, apa namanya? Adam tahu. Ini apa namanya? Adam tahu. Ini apa namanya? Adam tahu. Kenapa? Itulah keistimewaan kita sebagai manusia. Makanya makhluk lain cemburu. Nah kalau hari ini kita tidak menggunakan hadiah yang terindah, yang paling istimewa di atas dari hadiah yang Tuhan berikan kepada malaikat, kepada iblis, kepada makhluk lain, kita tidak memanfaatkan itu namanya kufur nikmat. Coba nih Bang, maaf nih, bukan saya menggurui. Coba, ketika Abang ke pasar untuk menilai ikan yang Anda beli, yang mana segar, yang mana tidak segar, akal kan? Ketika Anda ke toko ingin beli celana, menilai mana yang pas dengan Anda, akal bukan? Tapi kenapa giliran agama Anda nggak mau menyentuh esensi akal untuk memilihnya? Ada apa dengan saudara saya? Memilih istri pakai akal, memilih pasangan pakai akal, memilih rumah pakai akal, memilih pekerjaan pakai akal, semua pakai akal. Tapi giliran memilih agama, akalnya dikebiri. Ini ada apa? Gap di antara kita memang sudah dimulai dari eranya Ishak dengan Ismail. Jadi itu sulit. Gak ada hubungannya. Ada loh Bang. Di situ perbedaan. Kristen tak ada hubungannya Ismail dan Ishak. Kristen itu adalah penumpang yang berasal dari luar garis. Ishak melahirkan agama Yahudi keturunannya. Ismail melahirkan agama Islam keturunannya. Kristen siapa yang melahirkan? Keturunan siapa? Tapi terbuktinya jahil juga. Lebih banyak juga kan penganutnya. Iya Bang, banyak. Kenapa Kristen itu banyak? Karena kerajaan terbesar di bumi pada saat itu adalah kerajaan Kekaisaran Romawi. Kristen menjadi agama kekaisaran yang pengaruhnya sangat luar biasa, memaku sampai ke ujung bumi. Sampai Belanda pun ikut-ikutan. Kerajaan Belanda, bukan negara Belanda, kerajaan Belanda pun menjadikan Kristen sebagai agama kerajaan. Sampai dia di mana mereka menjajah, di situ mereka menanamkan cangkang keyakinan mereka. Makanya mereka banyak. Tapi kalau sabar 30 detik. Tapi kalau Anda mikir Bang, kalau Anda mikir nih, 600 tahun Kristen lebih dulu ada, 600 tahun baru Islam. Tapi coba kita lihat selisih jumlah sekarang antara Islam dan Kristen. Belum lagi Kristen terbagi-bagi menjadi beberapa agama. Katolik adalah agama pertama. Muncul agama baru namanya Protestan. Itu dua agama yang berbeda Bang, bukan agama yang sama. Berbeda. Selayaknya Yahudi dan Kristen, sama kitabnya, tapi agamanya berbeda. Begitu juga Katolik dengan Protestan. Belum lagi Advent, belum lagi yang lain. Berbeda Bang. Jadi kalau masalah kuantitas, Islam jauh berkualitas. Kenapa saya katakan Islam jauh berkualitas? Contoh nih Bang, contoh nih. Ketika kemudian hari Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedunia umat Islam lalu hari itu juga mereka sujud beribadah, gerakannya sama, serentak, sujudnya sama, bacaannya sama. Tapi coba saudara-saudara Kristen, orang Katolik tidak boleh masuk ke gerejanya Protestan, orang Advent tak boleh masuk ke gerejanya Saksi-saksi Yehova. Jadi kalian itu bukan besar, kalian itu nampak seperti buih di lautan, banyak kelihatan, tapi sebenarnya kalian itu sedikit. Iya, gimana? Siapa yang menanggapi dulu yang tadi ya, Bang Zuma? Kristen tidak boleh masuk ke gereja-gereja yang Oh iya, staf saya begitu. Pernah kutanya, kenapa kamu selalu hari Jumat selalu pulang cepat? Apa alasannya? Maaf Pak, maksud saya masih numpang ibadah di gereja ini. Loh, emang beda? Gak bisa Pak, nama saya tidak terdaftar di situ, jadi saya harus ibadah di situ. Pak Ustadz, misal kalau Kristen Protestan gitu,
Ya silakan aja coba Anda masuk ke Katolik. Anda harus terdaftar dulu di sana kan? Kita yang lebih tahu lagi kita. Jujur sama saya. Jujur sama saya. Tuh, makanya saya minta Anda jujur. Kalau Anda Katolik, bisa enggak Anda beribadah di Protestan? Waktu dua gereja. Bisa bang, sama seperti itu. Kita